Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, serangan siber telah menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna internet. Sering berujung pada beragam kejahatan siber, mulai dari pemalsuan data untuk pinjaman online, kartu kredit, hingga penjualan database secara ilegal. Penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu kebocoran data itu bisa merugikan masyarakat, padahal kan efeknya sangat besar sekali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ahmad Dahlan dengan saya sendiri Khalid Reza Rashid selaku pembicara pertama, Muhammad Hamzah sebagai pembicara kedua, dan Gilang Arif Akbar sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri, adapun mosi perdebatan kita kali ini menghendaki adanya pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber, dan untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas, tugas, dan mantap untuk meyakini adanya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri, adapun lahirnya isu perdebatan kali ini adanya OIT saat ini belum membuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di UIT meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Dengan demikian, UIT masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena pasal yang di dalam UIT tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang dibajak dibicarakan oleh pihak internasional. Saat ini dengan demikian akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, yang mana mengamanatkan untuk pembentukan lembaga pengawasan data pribadi yang independen sebagaimana yang tercantum pada pasal 58 UU Nomor 27 Tahun 2022. Dewan Juri yang budiman, sejatinya konsep pembentukan lembaga pengawas PDP yang bersifat independen bukanlah sesuatu yang baru dan sudah dipakai oleh banyak negara di luar sana. Gagasan mengenai independensi kelembagaan pengawas PDP sendiri telah tercantum dalam peraturan di Uni Eropa yang menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam menyusun UU Nomor 27 Tahun 2022 yang mewajibkan pembentukan komisi pengawas independen bagi negara-negara Eropa. Selain itu, dalam UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files tahun 90 memutuskan pentingnya otoritas independen sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi ini seringkali menjadi acuan oleh berbagai negara karena memiliki standar perlindungan data yang paling tinggi, komprehensif, dan modern. Atas latar belakang tersebut kami memberikan limitasi, yaitu pembentukan lembaga independen dalam ruang lingkup cyber. Adapun konstitusi sebagai ground norm telah menunjukkan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pada pasal 28G menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsa Mahyudi Ja'far menyatakan bahwa idealnya otoritas pengawas perlindungan data pribadi harus berdiri independen agar tidak menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu. Sebab pemerintah sekalipun pada dasarnya juga mempresentasikan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena lembaga independen dalam rangka pengawasan ruang cyber adalah jawaban atas kebutuhan mendesak terhadap independensi dalam pengawasan dan perlindungan data pribadi yang menjadi alasan utama munculnya mosi pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara pembicara saya. Droel Nedon plus kue sweet demonde. Hukum memberi tidak lebih dari apa yang dibutuhkan. Hukum berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan keamanan data masyarakat dalam setiap tindakan, bahkan di ruang cyber sekalipun. Tentunya Dewan Juri yang amat saya hormati, hal ini selaras dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber. Hal ini dapat menjadi jawaban apa yang dibutuhkan Indonesia terkait permasalahan yang sering kali terjadi di ruang cyber. Dewan Juri yang terhormat serta seluruh insan yuridis yang budiman. Sebagai pembicara kedua, di sini saya akan mengokohkan kembali bahtera argumentasi yang telah dibangun oleh rekan berpikir saya pembicara pertama atas mosi perdebatan kita kali ini, bahwa kami menyetujui akan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Adapun dengan argumentasi saya akan menggagas dua variabel utama. Variabel pertama adalah justifikasi atas argumentasi pembicara pertama, dan variabel kedua adalah argumentasi utama saya. Baik masuki dalam variabel saya yang pertama, yakni justifikasi atas argumentasi pembicara pertama terkait mengapa perlunya adanya pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber ini ada. Tentunya Dewan Juri, hal ini bersangkut pautan demi terciptanya sebuah asas kepentingan umum dan kemanfaatan, yang mana apabila pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber ini tidak segera diwujudkan, maka akan berdampak buruk pada tata data negara. Maka dari itu, pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber dapat memastikan bahwa data dan segala bentuk pada ruang cyber dijamin oleh, sehingga masyarakat tanpa khawatir berlebih dalam keamanan data.
Baik, memasuki dalam variabel saya yang kedua, yakni argumentasi utama saya. Sekiranya Dewan Juri berada pada posisi pro, saya akan mengupas argumentasi saya secara yuridis empiris, baik dalam konsep ius constitutum dan ius constituendum. Terkait pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber memiliki urgensi kepentingan umum yang eksplisit untuk kemanfaatan yang sangat luas. Baik, yang pertama ialah ius constitutum. Perlu kita ketahui Dewan Juri, negara tak lepas dari kewajiban melindungi segenap warga negaranya. Melindungi di sini bukan hanya berkenaan dengan perlindungan dari serangan luar dan fisik saja, akan tetapi juga termasuk perlindungan dalam data dan ruang cyber kita, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam pasal 4 disebutkan macam-macam data pribadi, dan dalam pasal lainnya hak subjek bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Maka perlu diberlakukanlah dan diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melihat realita dan status quo yang ada, banyaknya kebocoran data, manipulasi ETE, penipuan dan lain sebagainya. Hal yang demikianlah Dewan Juri yang terhormat memerlukan pengaturan yang lebih eksplisit, sehingga diperlukan pembentukan lembaga independen yang khusus dalam mengawasi ruang cyber. Bahwa hal ini tentunya Dewan Juri dalam dipastikan akan menjamin terwujudnya asas kepentingan umum serta kemanfaatan yang lebih luas, baik pada kebijakan ataupun perlindungan masyarakat. Ruang cyber yang tidak ada pengawasan dengan lembaga independen malah justru berdampak pada terganggunya roda sosial masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian akan data yang mereka miliki dalam perlindungan data. Sehingga pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber ini sangatlah urgent agar terciptanya sebuah asas kemanfaatan dan kepentingan umum demi penegakan hukum yang adil dan baik. Yang demikian Dewan Juri dalam pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber, kami juga memberikan mekanisme sehingga dalam perdebatan ini tidak hanya berpaku pada substansif dan subjektif semata Dewan Juri yang terhormat, akan tapi mekanisme juga kami berikan dalam hal ini Dewan Juri. Adapun yang pertama, membuat regulasi yang lebih lanjut berkenaan dengan pembentukan lembaga independen sebagai pengawas cyber. Yang kedua, memberikan kewenangan yang jelas lembaga independen pengawas cyber, batasan dan ranah apa saja. Oleh karena itu, dari hal tersebut Dewan Juri, pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber akan lebih menjamin seseorang melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai dalam ketentuan dalam hukum yang dibuat. Yang demikian itu Dewan Juri, tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku dalam menjalankan suatu perilaku. Sekian dari saya pembicara kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang budiman, saya Gilang Arif Akbar sebagai representasi daripada pembicara ketiga akan mengukuhkan argumentasi yang telah diargumentasikan oleh rekan kami pembicara 1 sampai dengan pembicara kedua. Dewan Juri, perlu kita ketahui bahwasanya salah satu syarat minimum adekuasi suatu negara dalam hal perlindungan data pribadi adalah keberadaan otoritas pengawasan perlindungan data pribadi yang independen. Dewan Juri, independensi yang dimaksud adalah bahwasanya dalam lembaga ini harus bersifat independen, mandiri, dan bebas daripada intervensi dan kepentingan individu politik ataupun lembaga dalam membuat keputusan, menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terbit pada tahun 2022 Dewan Juri terhormat, serta aturan pelaksanaannya, termasuk pula bebas daripada political will presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Secara kelembagaan, independen PDP atau tentang mengenai pengawasan data pribadi telah diamanatkan menjadi lembaga yang berada di cabang eksekutif. Namun, sifat independensi ini harus diletakkan sebagai lembaga independen sebagai standar minimum dan dipertimbangkan sebagai ketahanan nasional dan otoritas yang kuat Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami di sini mengajukan bahwasanya salah satu bentuk daripada lemahnya perlindungan data pribadi terhadap pribadi jika tidak adanya independensi yang kuat adalah serangan cyber terhadap ransomware, sebagaimana yang pernah terjadi pada bulan Juli tahun 2024 lalu Dewan Juri.
yang mana tidak satu pun lembaga yang kemudian berhasil mengembalikan data pribadi yang diambil daripada PDN. Dan menurut laporan resmi Kompas TV pada 2 Juni 2024 menyatakan bahwa sekitar 210 instansi pemerintah pusat sampai dengan daerah akhirnya mengalami masalah yang tidak satu pun lembaga yang kemudian dapat bertanggung jawab secara penuh karena memiliki otoritas tersendiri Dewan Juri. Akibatnya apa? Tidak satu pun data PDN yang dapat di-backup dengan baik dan tidak ada backup data satupun terhadap data-data PDP ini Dewan Juri. Dan kebocoran ini juga salah satunya bermuara daripada Undang-Undang ITE yang sampai saat ini belum komprehensif untuk kemudian memberikan amanat pada satu lembaga khusus. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terbit pada tahun 2020 lalu Dewan Juri yang terhormat. Seperti bagaimana yang telah diargumentasikan oleh rekan kami dari penjara 1 tadi. Dewan Juri, tidak seperti di Indonesia. Negara-negara Asia di luar Indonesia telah memiliki lembaga-lembaga untuk menjaga keabsahan perlindungan data pribadi bagi warga negaranya. Mengutip jurnal yang berjudul Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang terbit pada tahun 2023, bahwa ada beberapa lembaga yang turut melakukan pengawasan secara independen seperti General Data Protection Regulation yang dikelola dan oleh lembaga otoritas perlindungan data di masing-masing negara yang anggotanya dinamakan sebagai Information Commissioner's Office 9 seperti negara Amerika Serikat dengan nama California Consumer Privacy Act di California dan di Singapura dengan nama Personal Data Protection Commission, dan di Jepang juga ada Dewan Juri yang terhormat yang bernama Japan Personal Information Protection Commission yang mana lembaga-lembaga ini kemudian bertujuan untuk melakukan perlindungan data pribadi secara independen dan privasi negara-negaranya dan memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi itu secara masif dan secara pengawasan yang lebih matang Dewan Juri, yang lebih masif Dewan Juri. Oleh karena itu Dewan Juri yang budiman, kami mengajukan proposal atas argumentasi kami, yakni kami akan mengkompres dan akan menjadikan bahwasannya dalam mekanisme kami ini sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya di negara Singapura yang mana Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya terdapat 2 model yang akan kami masukkan dalam proposal kami Dewan Juri. Yang pertama, kami akan membentuk DPA dengan model otoritas pengawas tunggal independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Dewan Juri. Kemudian yang kedua, kami akan menerapkan ministry based models, artinya otoritas pengawasan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung melalui menteri yang terkait dan praktik-praktiknya seperti terjadi di negara-negara maju Dewan Juri seperti Singapura dan Amerika Serikat Dewan Juri. Kenapa kami menghendaki adanya hal ini? Agar nanti ke depannya tidak ada saling sawang tinawang antar lembaga yang kemudian siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pengawasan data pribadi, siapa yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi ini Dewan Juri. Sehingga ketika tidak adanya kerancuan terhadap itu, maka kami berharap yang mana perlindungan data pribadi akan menjadi lebih kuat dan akan menjadi lebih masif dalam prakteknya. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di ujung perdebatan pada kali ini. Berdasarkan argumentasi serta gagasan yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga dengan sangat baik. Untuk itu saya akan menyimpulkan pada perdebatan kita kali ini. Dengan standing position pro, dapat kita ambil kesimpulan 2 hal krusial yang dapat kami tawarkan. 1. Keunggulan argumentasi kami. 2. Solusi atau mekanisme yang kami berikan sebagaimana adagium lex semper debet remedium, yakni hukum sejatinya adalah obat atau solusi. Pertama, keunggulan argumentasi yang kami punya. Dewan Juri yang terhormat, lembaga independen dalam rangka pengawasan ruang cyber adalah jawaban atas kebutuhan mendesak terhadap independensi dalam pengawasan dan perlindungan data pribadi, di mana gelombang kita pun telah mendudukan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pada pasal 28J dan sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang mana mengamanatkan untuk pembentukan lembaga pengawasan data pribadi yang independen sebagaimana tercantum pada pasal 58. Yang kedua ialah solusi dan mekanisme yang kami berikan. 1. Membuat regulasi yang lebih lanjut berkenaan dengan pembentukan lembaga independen sebagai pengawas ruang cyber agar lebih komprehensif. 2. Memberikan kewenangan yang jelas lembaga independen pengawas cyber baik batasan dan ranah fungsi. Dewan Juri yang amat budiman, pro dan kontra pembentukan lembaga sebagai pengawas ruang cyber tentunya di Indonesia merupakan hal yang demokratis, karena hal yang demokratis merupakan garansi dari konstitusi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.